Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rnowati SPD. Saya adalah guru kelas di SDN 03 Blorong Karanganyar. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Masih semangat, Ge? Semangat. Masih, Bu. Masih semangat ya. Semangat, Bu. Semangat, Kita Ibu. berdoa dulu ya untuk yang datang pertama tadi. Ada Bu Eni. Coba Bu Eni, Mbak Eni memimpin doa dulu ya, Mbak Eni ya. Iya, Bu. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya, teman-teman. Kita ucapkan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Eni sudah memimpin doa. Nah, untuk apa sih gunanya doa? Supaya pertemuan kita hari ini itu diberikan kemudahan dan kelancaran. Kemudian ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Nggih anak-anak nggih. Sekarang Ibu. absen ya. Ahmad Fauzin. Ada Mas Ahmad Fauzin. Ada, Ibu, baru ke belakang tadi. Oh, iya. Mbak Desi Eka. Ke kamar mandi juga. Ada, Ibu. Iya. Mbak Aan. Hadir, Bu. Ya, Mbak Eni ada nggih tadi memimpin doa. Mbak Alfi. Ada, Bu. Ya, Mbak Dian. Hadir, Ibu. Ada. Mbak Anissa. Hadir, Ibu. Mbak Desi Arom. Ada, Bu. Mbak Dewi. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Anak-anak sehat semua? Sehat, Bu. Ibu. Untuk memulai hari ini kita bernyanyi Indonesia Raya dulu ya, agar anak-anak mempunyai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Semuanya bisa nggih menyanyikan lagu Indonesia Raya? Bisa, Bu. Nah, nanti di sini ada liriknya, bisa diikuti. Indonesia tanah airku, darah. Di sanalah aku berdiri, jadi ibu. Bangsa tanah air, marilah kita berseru, Indonesia satu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsa Korea semuanya. Bahagia kemuliaan untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, Indonesia, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku yang tercinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semua anak-anak sudah
hafal ya? Iya, Bu. Ya. Nah, pertemuan kemarin anak-anak ingat tidak sudah belajar tentang apa? Tentang perbedaan individu. Apa saja ya perbedaan individu itu yang kemarin itu? Apa perbedaan antara kalian dengan teman-teman kalian? Ada yang tinggi, ada yang pendek. Iya, ada yang tinggi, ada Ada yang yang pendek. Bu. Iya, dari Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, kelaminnya Bu. berbeda tidak? Iya, Ibu, jenis kelamin. Dan perempuan. Ya, kemudian kita juga sudah belajar matematika, yaitu tentang kesetaraan nilai pecahan uang. Nah, coba anak-anak uang sakunya sekarang berapa? 5.000, Bu. 5.000, Bu. 5.000. 2.000. Kemudian ada 2.000. Nah, dari uang saku kalian juga beda-beda ya. Ada yang uang sakunya 5.000, 2.000. Nah, dari perbedaan itu kita harus saling menghormati, saling menghargai. Agar apa, anak-anak? Kenapa kita harus menghormati? Supaya Agar apa? tidak terjadi pertengkaran nih, Bu. Persatuan, Bu. Iya, Biar rukun, biar Bu. tidak terjadi pertengkaran. Pinter, biar rukun. Betul sekali, nggih. Nah, kemudian apa ya kira-kira kita akan belajar hari ini tentang apa ya? Kita hari ini akan belajar tema 3, itu tentang tugasku sehari-hari. Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, pembelajaran kelima. Materinya di sini nanti kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai memahami isi teks berkaitan dengan menolong teman. Kemudian yang kedua itu ada PPKN, menjaga hubungan antar teman yang berlainan agama. Nah, nanti Bu Guru akan memberikan teks, kemudian anak-anak akan mempelajari. Kemudian hubungan antar teman seperti tadi, kalian harus rukun, ya toh? Harus tidak bertengkar, ya. Kemudian dari pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak setelah melakukan diskusi dengan kelompoknya untuk memahami isi teks berkaitan dengan menolong teman, siswa dapat menentukan urutan gambar menjadi sebuah cerita dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi dengan kelompoknya, materi menceritakan gambar, siswa dapat mendeskripsikan gambar dengan tepat. Yang ketiga, setelah mencermati isi teks melalui slide PPT, materi contoh sikap toleransi, serta penjelasan guru, siswa dapat menentukan hubungan antar teman yang berbeda agama dengan benar. Yang keempat, setelah mencermati isi teks materi contoh sikap toleransi serta penugasan guru, siswa dapat menerapkan cara menjaga hubungan antar teman yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya, anak-anak masih semangat? Semangat, Bu. Masih, Bu. Ya, karena Semangat. ini kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Mak. Semangat ya anak-anak ya. Ya, Bu. Iya. Kemudian perlengkapan belajar yang harus disiapkan, coba sekarang anak-anak siapkan dulu. Buku paketnya sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ditaruh di meja? Sudah. Kemudian alat tulis, pensil, dan penghapus sudah Sudah, Bu. disiapkan? Sudah. Sudah. Kemarin juga Bu Guru sudah memesan untuk membawa gunting dan lem kertas. Sudah dibawa? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, berarti sudah lengkap ya. Ada buku paket, alat tulis, gunting, dan lem kertas. Nah, sekarang coba anak-anak mendengarkan berita ini ya.
Pemirsa, akibat menabrak mobil pickup yang terparkir di pinggir jalan, seorang pria alami kecelakaan di flyover Jatingaleh di Semarang. Ironisnya, tidak ada warga yang berani mengevakuasi korban. Nur Laili tak berhenti mengajak berbicara Andi suaminya agar tetap sadar hingga mobil ambulans tiba. Korban tergeletak di pinggir jalan. Warga dan polisi tak berani memberikan pertolongan kaki. Kecelakaan bermula ketika Andi yang mengendarai sepeda motor dari arah Semarang menuju Banyumanik menghantam mobil pickup milik petugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang terparkir di tepi jalan saat tengah merawat taman jalan. Gitu ya, tapi tahu Pak, karena kita di depannya. Nah, ada kejadian apa itu tadi anak-anak? Kecelakaan, Bu. Kecelakaan, Bu. Kecelakaan, iya, kecelakaan. Nah, kira-kira kalau di jalan anak-anak itu melihat kecelakaan, apa yang seharusnya harus dilakukan ya? Apa ditinggal pergi, apa menolong? Menolong, Bu. Harusnya ditolong, Bu. Kemudian dibawa kemana kalau sakit? Ke rumah sakit, ke puskesmas. Rumah sakit, Bu. Iya, jadi ketika kita melihat orang yang jatuh kecelakaan itu ditolong, tidak ditonton, nggih. Tidak dilihat begitu saja, kita bantu, kemudian kita bawa ke rumah sakit atau kita obati lukanya. Ya, dari peristiwa ini ada yang mau ditanyakan dulu tidak anak-anak? Takut, Bu, kalau nanti ada keluar darah, Bu. Ya, nanti kita bisa meminta bantuan kepada orang yang lebih tua, Bapak, Ibu. Ya, nanti bisa diobati. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya? Kemudian selanjutnya coba Bu Guru membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 ada Mas Fauzin dan Mbak Desi Eka. Kelompok 2 Mbak Aan dan Mbak Eni. Kelompok 3 ada Mbak Alfi dan Mbak Dian. Kelompok 4 ada Mbak Anissa, Mbak Desi Arum dan Mbak Dewi. Sudah jelas pembagian kelompoknya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, sudah menempatkan di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian Bu Guru berikan gambar acak ya. Nih di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semuanya sudah mendapatkan gambar? Sudah. Ya, coba sebelum mengerjakan LKPD, anak-anak menyimak dulu video berikut ya. Siti bermain rondes bersama teman-teman. Sebelum bermain, mereka melakukan gerakan melempar, memukul, dan menangkap bola. Siti bermain bersama teman-temannya. Siti bermain dengan senang dan gembira. Ketika bermain, Dayu jatuh adik-adik. Kaki kanannya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu Dayu. Walaupun mereka berbeda agama, mereka tetap saling membantu. Adik-adik, pernahkah kalian jatuh atau melihat teman kalian jatuh? Entah jatuh dari sepeda atau jatuh saat berlari. Nah, ketika kalian melihat teman kalian jatuh, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian menolong mereka? Nah, coba anak-anak di sekolah pernah bermain ya? Ya, Bu. Iya, misalnya bermain lari-larian, kemudian saat olahraga juga pernah bermain kan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, siapa yang pernah jatuh di sekolah? Saya, Bu. Iya, ada teman yang menolong tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Mbak Arum. Iya, Mbak Arum sudah menolong temannya yang jatuh. Kemudian kalau di sekolahan itu ketika sakit atau jatuh itu dibawa kemana ya? Ke ruang apa ya?
Ke UKS, Bu. UKS, Kak. Bu. Di sekolahan namanya UKS. Nah, kemudian dari teks ini sudah paham belum? Ada siapa tadi? Di teks ini? Siti dan siapa? Dayu, Yang satu, Dayu, iya. Di sini sudah menceritakan Siti dan Dayu. Mereka sedang bermain bersama. Kemudian Dayu itu jatuh ya anak-anak ya? Ya, Bu, Kakinya jatuh, Bu. berdarah. Kemudian yang dilakukan Siti itu dia menolong Dayu. Kemudian diobati di mana kalau di sekolah tadi? UKS, Bu. Iya, pinter. Di UKS. Nah, coba sekarang anak-anak buka gambarnya tadi. Sudah dipegang semua masing-masing kelompok? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kemudian kalian gunting 4 gambar itu. Itu kan belum urut ya. Anak-anak gunting dulu menjadi 4. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian LKPD yang sudah Ibu Guru bagikan tadi dilihat. Sudah? Ada sudah menempel seperti ini. Sudah terlihat ya LKPD-nya Bu Guru? Sudah, Bu. Sudah. Di sini ada kolom tempat untuk menempel gambar. Di sebelah kiri ada nomor. Nah, di nomor itu yang urutan nomor 1 nanti gambarnya ditempel di kolom nomor 1. Kemudian ditulis di sebelah kanannya, gambar itu menceritakan tentang apa. Di nomor 2 juga seperti itu. Urutan yang kedua, gambarnya ditempel di kolom kedua. Di sebelah kanannya dituliskan, gambar itu menceritakan tentang apa. Sampai di urutan 3 dan 4. Sampai sini sudah jelas apa belum anak-anak? Jelas, Bu. Jelas apa bunyi? Ada yang bingung tidak? Tidak, Bu. Oh, tidak. Ya, kalau bingung tanya sama Bu Guru ya. Siap. Ya, Bu. Ya. Kemudian sudah dikerjakan ya, Bu Guru berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, mengurutkan dan menuliskan kalimat tentang gambar yang ditempel itu. 10 menit ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, 10 menit sudah habis anak-anak. Kita lanjut ke materi berikutnya. LKPD-nya ditaruh dulu di sebelah anak-anak. Nah, kita sekarang akan mempelajari materi menjaga hubungan antar teman yang berlainan agama. Anak-anak tahu tidak agama yang ada di Indonesia itu apa saja ya? Agama Islam, Iya, Bu. selain agama Islam. Apa? Kristen, Hindu. Pinter, tahu ya agama yang diakui di Indonesia banyak sekali. Tidak hanya agama Islam. Ada agama Kristen, agama Hindu, Katolik, Buddha. Ya, anak-anak sudah tahu. Nah, ketika anak-anak mempunyai teman yang berbeda agama, kira-kira kita harus saling menghormati tidak ya? Menghormati, Bu. Iya. Iya, caranya bagaimana? Nah, di sini ada contoh sikap ketika di sekolah. Yang pertama, itu kita menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama. Yang kedua, tidak boleh membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. Ya, anak-anak sudah menghargai teman kalian belum?
Sudah, Bu. Kira-kira kalau teman kalian beribadah, apa yang dilakukan? Rame apa menang? Apa diam? Diam. Diam. Ya, diam itu sudah merupakan sikap kita menghormati teman yang sedang beribadah. Kemudian ketika berteman, kira-kira memilih-milih teman tidak? Oh, tidak. Tidak, Bu. Tidak ya. Harus bareng-bareng, tidak boleh memilih-milih teman. Ya. Kemudian ketika ada teman kalian yang sakit, dijenguk tidak? Jenguk, Bu. Iya, menjenguk ya. Kalau ada teman yang sakit, kita harus menjenguknya, mendoakannya supaya segera sehat kembali dan belajar bersama di sekolah lagi. Kemudian di dalam masyarakat, sikap kita itu menghormati dan menghargai perbedaan suku dan agama di lingkungan masyarakat. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku. Nah, ketika di rumah, anak-anak punya tetangga yang dari luar Jawa tidak? Iya, nah Iya, itu Bu. kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus Bedakan. rukun ya, saling menghargai dan menghormati. Kemudian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang pertama mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Kemudian menjalin hubungan yang baik antar umat beragama. Yang ketiga menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, dalam kehidupan berbangsa negara juga kita itu menghormati agama lain. Ketika sedang Natal, kira-kira ketika sedang Natal itu libur tidak? Libur tidak anak-anak? Libur. Pemerintah menghargai hari raya umat agama lain. Ketika Natal, agama Kristen itu merayakan hari rayanya, kita yang beragama Islam juga tidak melakukan aktivitas di sekolah, kita libur ya anak-anak ya. Dari materi menjaga hubungan antar teman yang berlainan agama ini tadi ada yang mau ditanyakan tidak anak-anak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Jelas. Iya, ada banyak sekali ya contoh sikapnya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Apa saja tadi? Tidak membeda-bedakan Toleransi. teman. Iya. Saling menghargai dan menghormati. Kemudian menolong teman yang jatuh. Menjenguk teman yang sakit. Banyak sekali ya. Iya, Bu. Kemudian anak-anak coba dilihat LKPD 2-nya. Sudah? Bu. Sudah. Nah, di situ tugas kelompoknya anak-anak diminta menuliskan 5 sikap yang harus dilakukan ketika anak-anak itu mempunyai teman yang berbeda agama. Contoh sikap yang harus dilakukan terhadap teman yang berlainan agama. Coba 10 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, 10 menit dari sekarang. Dikerjakan ya. Iya, Ibu. Ya, waktunya sudah habis anak-anak, 10 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah. Kemudian kalau sudah selesai semua, kegiatan berikutnya kita akan menunjukkan hasil diskusi. Ya, nanti tiap-tiap kelompok akan membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian kelompok lain memberikan tanggapan atau saran atas hasil diskusi yang dibacakan temannya ya. Bu. Nah, ini Bu Guru Aca.
Bu Guru Aca itu yang maju kelompoknya Mbak Eni kelompok 2. Nah, ini kelompoknya Mbak Eni. Coba Mbak Eni menjelaskan. Gambar yang pertama itu gambar apa? Ya, tentang Siti sedang bermain dengan teman-temannya. Betul ya? Yang gambar kedua itu Dayo jatuh ketika bermain dan kaki kanannya berdarah. Kemudian gambar yang ketiga, Siti membantu atau mengantar Dayu ke UKS. Betul nggih? Terus yang keempat, setelah sampai di UKS, kaki Dayu kemudian diobati. Nah, betul ya, dari kelompoknya Mbak Eni sudah benar ketika mengurutkan urutan gambar dari 1 sampai dengan 4. Kemudian LKPD yang berikutnya, ini tadi ada contoh 5 sikap. Nah, coba Mbak Aan dibacakan hasil diskusinya. Ya, terima kasih Mbak Aan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok kedua yang sudah maju. Ya, terima kasih. Kemudian teman-teman yang lain tadi juga sudah aktif ya, memberikan saran dan tanggapan kepada teman yang sudah berpresentasi tadi. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya Ibu Guru akan mengevaluasi terkait kegiatan diskusi yang sudah kita lakukan tadi ya anak-anak ya. Sebelum mengerjakan tugas itu anak-anak harus membaca teks dan langkah yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua, anggota kelompok itu harus aktif dalam diskusi, tidak hanya didominasi oleh salah satu siswa. Yang ketiga, dalam diskusi kelompok harus kompak, tidak boleh egois dan tidak boleh memaksakan pendapatnya. Yang keempat, ketika ada teman yang presentasi, itu kelompok lain mendengarkan. Nah, setelah kelompok lain mempresentasikan, diberikan kesempatan untuk kelompok yang lain memberikan tanggapan. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, ada yang mau ditanyakan tidak anak-anak? Tidak, Bu. Nah, kita hari ini tadi belajar tentang apa? Tentang memahami teks, iya toleransi. Nah, kemudian di LKPD 1 tadi anak-anak sudah mengerjakan mengurutkan gambar ya 1 sampai dengan 4. Nah, gambar yang pertama tadi Siti bersama teman-temannya sedang bermain kasti. Gambar yang kedua, Siti bermain dengan senang. Namun ketika bermain Dayu itu terjatuh. Kaki kanan Dayu berdarah. Kemudian gambar yang ketiga, Siti mengantar Dayu ke UKS. Gambar yang keempat, setelah sampai di UKS, kaki Dayu kemudian diobati. Dayu pun terlihat tersenyum kembali setelah diobati. Nah, jadi sebelum anak-anak mengerjakan LKPD itu, anak-anak harus sudah memahami teks sebelumnya tentang menolong teman tadi ya. Kemudian di LKPD yang kedua, itu tadi menuliskan tentang sikap yang harus dilakukan terhadap teman berlainan agama. 1. Menghargai teman yang berbeda agama. 2. Tidak membeda-bedakan teman. 3. Menolong teman yang kesusahan atau terkena musibah. Yang kelima, rukun dengan teman yang berbeda agama. Yang kelima, tidak menjelekkan agama lain.
Anak-anak sudah menerapkan sikap-sikap toleransi kepada teman-teman di sekolah ya? Sudah, Ibu. Sudah. Nah, sudah dari materi tadi sudah jelas anak-anak? Sudah. Jelas. Sudah. Kalau sudah, ini anak-anak kembali dulu ke tempatnya masing-masing ya. Iya, Bu. LKPD-nya dikumpulkan di mejanya Bu Guru. Iya, Bu. Sudah kembali ke tempatnya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang Bu Guru bagikan soal evaluasi. Ya. Anak-anak sudah mendapatkan semua? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Coba dikerjakan waktunya 10 menit dari sekarang. Dibaca dulu teksnya. Ya anak-anak ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Dikerjakan secara mandiri, tidak diskusi lagi. Iya, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah selesai, sudah 10 menit anak-anak. Sudah, Bu. Sudah, bisa dikumpulkan di mejanya Bu Guru. Siap, Bu. Siap, ya. Semuanya sudah dikumpulkan ya? Sudah, Bu. Tidak ada yang ketinggalan kan? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Apakah anak-anak senang mengikuti pelajaran hari ini? Senang sekali, Bu Anita. Nah, anak-anak mendapatkan bintang 4. Bintang yang pertama, anak-anak sudah bisa memahami teks bacaan menolong teman. Bintang yang kedua, anak-anak bisa mengurutkan dan menceritakan gambar. Bintang yang ketiga, anak-anak berani maju membacakan hasil diskusi. Bintang yang keempat, anak-anak bisa memberi tanggapan dari kelompok lain. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, pesan dari Bu Guru, tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ya, tetap semangat belajar. Ya, di rumah anak-anak belajar terus membaca, berhitung ya anak-anak ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, anak-anak belajar di rumah itu membaca halaman selanjutnya tentang menemukan kosakata tentang kehidupan di sekitarnya dan nilai perputaran uang yang setara ya anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Coba Mbak Eni untuk memimpin doa hari ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ya, cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi